Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan semua yang kita kerjakan dalam PPG semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silahkan Bu Dewi untuk. Ya, terima kasih Bu Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Apa kabar? Baik. Bu Angel sehat? Iya Ibu. Ya, alhamdulillah ya semua Bapak Ibu bisa hadir malam ini. Malam ini kita belajar pedagogik untuk menentukan kompetensi dasar KD, kemudian indikatornya gitu ya. Kadang kita bingung kalau KD pengetahuan itu yang mana, KD keterampilan itu yang mana gitu. Nah, cara menentukan seperti itu dalam soal seperti apa. Nah, saya berharap Bapak Ibu nantinya terbiasa. Bukan karena soal ini, oh Ibu seperti ini nanti soalnya. Nah, ternyata ini kan hanya prediksi soal dari soal yang sudah keluar tahun-tahun kemarin, kemudian periode yang semester lalu, seperti itu. Nah, pengalaman dari Bapak Ibu Retaker juga kami rangkum di sini Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai berharap bahwa ini adalah soal yang plek keluar di UPI nanti gitu, jangan berpikir seperti itu, karena tujuan kita melatih bersama ya, melatih kita untuk berpikir, terbiasa berpikir yang hot gitu ya, menentukan mana kata kuncinya, kunci dari soal itu, pemahaman tentang opsi-opsi jawaban, begitu Bapak Ibu. Jadi apapun nantinya seperti yang Ibu Imro'atut katakan, jika kita sudah memahami kunci soal itu, maka apapun bentuk soalnya nanti insya Allah kita bisa menjawabnya gitu Bapak Ibu. Dari satu indikator, satu kisi-kisi itu bisa berbentuk beberapa soal. Seperti tadi soal IPA, indikator kisi-kisinya peserta mampu menentukan bagian tulang rusuk gitu kan ya. Kemudian soal-soal yang kita sajikan kemarin ini soal tulang rusuk, disajikan gambar tulang rusuk IPA ya, yang seperti Pak Ilmi kemarin sajikan. Yang mana tulang tajuk pedang, yang mana tulang rusuk sejati, mana tulang hulu, seperti itu. Kita mengenali nama-nama tulang rusuk. Itu intinya kita belajar. Dan kemudian ternyata di soal UP yang keempat kemarin Ibu Imro'atut ikuti, ternyata soal pada indikator mengenal tulang rusuk itu tidak menyebutkan nama tulang, hanya disajikan foto ronsen patah tulang rusuk ya Bu Imro ya. Kemudian kita disuruh menentukan tulang mana yang patah. Opsinya diberi nomor, tulang nomor 1, tulang nomor 2, 3, 4, seperti itu. Tidak ada menyebutkan itu nama tulang rusuk apa gitu, tidak ada. Jadi itu sudah berbeda, sama-sama kisi-kisinya mengenal bagian tulang rusuk, tapi di situ hanya diberikan penomoran, berbeda bentuk soalnya. Berarti di situ tingkat kejelian penglihatan kita yang diuji di situ. Itu Bapak Ibu ya. Makanya kita berusaha berlatih sesering mungkin untuk menghadapi soal-soal seperti itu. Jadi saat kita menemukan soal yang kesulitan tinggi ataupun yang bagaimana, saat kita sudah terbiasa, minimal pikiran kita itu tenang. Ya, saya sudah sering menghadapi seperti ini. Anggaplah ujian UP itu seperti kita belajar bersama saja, hanya ada
keterbatasan waktunya. Gitu saja Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Kita akan belajar pedagogik. Nah, sebelumnya kita harus tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu retaker sudah sering ya memahami apa itu KKO. Kemudian Bapak Ibu yang sedang PPG, angkatan 1, angkatan 2 juga sama. Nah, ini KKO, kata kerja operasional. Oh ya, Bu Susi, yang pendampingan 6, share juga Bu Susi, yang PPG 2. Ya, iya. Biar ikut juga. Nah, ini kata kerja operasional KKO, ini adalah inti dari perangkat pembelajaran yang Ibu buat ya. Ini ranah kognitif C, lambangnya C. Ranah kognitif tingkat 1 disingkat C1, kemudian tingkat 2 C2 dan seterusnya sampai C6. C1 sampai C3 ini adalah tingkat kognitif yang rendah. Kalau sudah 4, 5, 6, nah ini ya, C1, 2, 3 masih low. Low. Ya, rendah ya. Kalau udah 4, 5, 6 ini tinggi. High. Ya, high ya. Nah, kita dalam menentukan perangkat pembelajaran itu membuatnya harus berdasarkan 4 KKO ini. 4 tingkat kognitif dari C4, C5, dan C6. Nah, nantinya di dalam soal itu, sebenarnya soal-soal UP itu ada di modul yang Bapak Ibu terima di LMS ya. Kebetulan kalau PPG Angkatan 2 itu tidak membahas modul. Kalau PPG Angkatan 1 yang tahun ini masih merangkum modul. Gitu ya, Bu Zulfa, merangkum modul kan ya? Ya, merangkum modul ya, Bapak Ibu. Gimana? Bu Sulfa merangkum yang pertama. Saya angkatan pertama, Bu. Bu Sulfa kan angkatan pertama, kan masih merangkum modul. Nggak ada, Bu. Yang LK 0.1 itu, Bu? Saya Oh, ya, kalau yang itu ya, Bu. Tapi Ya, langsung ke LK langsung ke tugasnya. iya. Kalau mungkin yang angkatan 2, Bu. Yang angkatan 2 ini masih ada materi. Nggak ada, Ibu. Angkatan 2 itu langsung Oh, nggak ada. Nggak ada juga. Yang angkatan 1 itu sebelumnya kan tugas mandiri itu loh, Bu. Sebelum Oh, ada. iya. Iya, Ibu, ada tugas mandiri. Iya, tugas mandiri, Bu. Tugas mandiri itu kan bedah modul sendiri. Ya. Maksud saya, Iya. untuk pembuatan perangkat itu, soal-soal di soal sumatif di modul itu banyak yang keluar di UP nantinya gitu. Oh, Nah, gitu. menentukan KD indikator berdasarkan KKO-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalimat-kalimat kata, maksud saya kata kerja operasional dalam tiap kategori. Nah, di level C4 ada mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, dan yang lain-lain. Banyak di sini. C5 juga. Kemudian ada memperbandingkan, menyimpulkan. Nah, ini ada di C5. Kemudian C6-nya membangun, merancang, merencanakan, memproduksi. Nah, ini ya, ini C6-nya udah lebih tinggi KKU-nya. Jadi saat nanti ditanya di soal, kita ditanya untuk menentukan indikator C berapanya. Nah, kalau ini afektifnya, tingkatan afektifnya, sesuaikan juga ada A1, A2, sampai dengan A5. Kalau afektif ya. Ada lagi psikomotor. Nah, ini psikomotor disingkat P. Dalam KD itu biasanya ditulis KD 4 titik berapa. Nah, itu termasuk KD psikomotor. Nah, psikomotor itu keterampilan.
Nah, kalau kognitif itu pengetahuan. C, iya, 3 titik berapa itu sudah menunjukkan bahwa dia itu kognitif gitu. Oke, kita lanjut ke soal. Sebentar Bapak Ibu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Ya, sudah, Ibu. Ya. Kurang besar tulisannya? Ya, Ibu. Guru SD menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1. Ya. Silakan, Bu Angel nomor 1. Ya. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika anaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan 2 bilangan dengan hasil maksimal adalah 20. Maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3. Kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut. Lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. E. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Ya, Bu Angel, sebelum kita menuju ke opsi, kita harus pahami dulu kata kunci dari soal ini. Ya, jadi dari soal ini yang Ibu pahami, kita disuruh mencari apanya sih dari soal ini? Kalimat inti. Kata kuncinya. Ya, kata kuncinya dari soal ini kita harus cari, Bu, ya. Pertama, kita tentukan dulu. Nah, ini teorinya Brunner. Nah, ya. Jadi, Ibu cara menjawab soal itu, cara mengerjakan soal agar cepat dan tepat. Saat membaca satu soal, Ibu jangan sampai pindah membaca opsi sebelum Ibu paham maksud soal ini. Baca lagi, jangan sampai melihat opsinya. Jadi Ibu tidak akan bingung. Kalau Ibu sudah paham soal itu maunya apa, Ibu baru ke opsi. Tapi kalau belum paham, jangan sampai pindah dulu Ibu. Ya, kita yang diminta adalah teorinya Brunner. Kemudian teori Brunner itu langkah-langkahnya ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Ya, apa itu enaktif?
kita harus pahami secara garis besar enaktif itu apa sih? Istilah enaktif itu menggunakan apa? Benda konkret. Ya, betul, benda konkret ya. Kemudian ikonik menggunakan, kalau ikonik Contoh. contoh kata, boleh. Pencontohan ya. Nah, kemudian simbolik baru dengan Gambar. rumus boleh, gambar boleh. Ya, seperti itu. Jadi ada tahapannya. Artinya kita harus mencari opsi di mana enaktif itu benda konkretnya didahulukan, ada di depan. Kira-kira di opsi yang ada benda konkretnya di depan adalah yang mana? A sama E. C ya, Bu. Yang C C. ya, Bu. Ya, C. ini langkah pertamanya ini ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah paham enaktif harus di depan, maka kita sudah tahu enaktif yang mana. Ini simbol, yang B. Kemudian yang A menulis soal. Ya, contoh ini berarti ya, menulis soal artinya contoh, ya. Kemudian ini mengerjakan soal juga contoh. Menulis soal lagi, ini juga contoh. A contoh, B simbol, simbolik, kemudian yang D contoh, yang E contoh. Nah, yang konkret di depan yang C. Oke, gitu Ibu. Jadi jangan baca udah belakangnya. Gitu. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Kita pahami dulu kata kuncinya, Brunner. Dan simbol. Yang pasti ikonik itu, maaf, maksud saya enaktif itu benda konkret selalu di depan atau tahap pertamanya. Ya, kalau udah ada enaktif atau benda konkret di depan, nah kira-kira ini sudah tepat. Tetapi jika ada dua opsi yang ada benda konkretnya ada dua, misalnya C dan juga D, ini benda konkretnya di depan. Kita harus tahu belakangnya apa, baru kita baca belakangnya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau seperti ini, benda konkret satu-satunya benda konkret yang ada di awal, di pertama itu adalah yang C. Nah, itu kebetulan hanya satu opsi yang ada benda konkretnya di depan. Ya sudah, itu adalah jawaban yang tepat gitu. Kita bisa langsung pindah ke soal berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham Ibu. Ya, gitu ya Bu Angel ya. Kamu rasa LPG itu juga. Oh. Nah, ini penjelasannya. Enaktif kita memperagakan dengan benda konkret. Ini gambar-gambar, simbolik dengan lambang. Nah, nih. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Pak Dede ada? Ada. Bu Sulfa ada? Sulfa. Ada Bu, ada. Oh ya, Pak Dede sih. Bu. Bacakan ya Bu. Nah, Ya. Ya. Pak Dita mengajar di kelas 5A SD Harapan. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya, Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dita adalah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat. C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap.
Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Kata kuncinya dulu Pak Dede, dari soal ini yang diminta itu apa? Kata kuncinya Menentukan Suasana kelas selalu gaduh. kegaduhan kelas. gaduh ya. Gaduh. Suasana kelas gaduh. Suasana gaduh. Kemudian ada model apa katanya? Model inquiry. Inquiry terbimbing. Model inquiry dalam IPA. Nah, kemudian ini akan dilakukan apa? Penelitian tindakan PTK. Nah, hipotesis yang diminta ya. Hipotesis artinya apa? dugaan sementara. Dugaan sementara. Artinya jawaban sementara yang mengatakan bahwa penelitian Pak Dita ini pasti sukses gitu. Jawaban sementara dari kesuksesan penelitian itu istilahnya ya. Kira-kira yang mana? Ya. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Belajar siswa. Nah, kenapa kita pilih E? Karena ini kata kuncinya. Yang pertama kita teliti modelnya, inquiry. Kita cari kata-kata inquiry, ya. Kalau yang A dan B kita tidak pilih. Kenapa? Ada kata inquiry. Nggak ada inquiry-nya, ya. Kalau yang C, D, E ada jelas-jelas. Jadi kita, ya, Bapak Ibu, cara yang tercepat menentukan opsi juga mendelete beberapa opsi yang tidak mungkin kita pilih. A dan B kita hilangkan. Dan kita. Kemudian CDE, kita fokus pada CDE. Sama-sama inquiry. Lalu, apalagi cirinya? PTK. Nah, PTK itu biasanya ada kata-kata meningkatkan. Nah, benar. Ini loh kata PTK ya. Kemarin yang ikut ini bimbingan PTK ada kata-kata ini kan ya, pembuatan karyanya. Nah, ini Hampir semua PTK itu judulnya meningkatkan. meningkatkan, peningkatan. Artinya ada sesuatu hal yang dari awal itu nol, ada peningkatan gitu. Namanya penelitian tindakan kelas. Itu cirinya. Selain kita menentukan opsi yang ada inquiry-nya, maka ciri yang kedua opsi itu adalah harus mencirikan PTK, yaitu ada kata-kata meningkatkan. Gitu, Bapak Ibu. Kebetulan yang meningkatkan ini hanya E. Dari CDE hanya E yang meningkatkan. Ya sudah, kita langsung pilih yang E. Meningkatkan. Konsentrasi belajar siswa. Ya, benar. Oke, nomor 3. Silakan. Banyak keluar begini. Ibu siapa? Bu Sulfa? Silakan Bu Sulfa, bacakan nomor 3. Menggunakan ceramah dalam kegiatan media. Ya, Bu. Sebentar ya. Iya. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Mengapa menghadapi situasi tersebut? Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar
berprestasi. D. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Jawaban saya A, Bu. Kenapa? Ibu? Ya, sama Bu. Ya. Manfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Yang B juga benar kan? Yang B. Siswa membuat media. Saya siswa yang buat media. Yang C juga benar. Iya, Tapi kan enggak punya media. Ini sama-sama membuat media, entah bagaimana caranya siswa harus aktif gitu kan ya. Mana? Ya, Lalu itu siapa ya? Lalu kita apa yang membedakan keempat ini opsi ini? Nah, kalau Kata yang kuncinya kan itu Bu, mengabaikan prestasi belajar siswa rendah. ya kata Bu siapa ya? Bu Sri ya? Kalau kalau menugas saya lebih ke A, Bu, karena kondisi sekolahnya. Kondisi kan Prestasi belajar siswa dari rendah. alam dan sekitar. Nah ya, kemudian yang B, nah saya menugaskan siswa. Nah ini saat guru dituntut untuk profesional, Bapak Ibu ya, guru itu harus berusaha mandiri dulu. Nah itu kata kuncinya ya. Kenapa kita pilih yang A? Karena yang A ini guru mandiri dan profesional, memanfaatkan potensi yang ada di dirinya, dikembangkan. Nah, melibatkan orang lain itu boleh, tapi itu langkah keduanya. Nah, menugaskan siswa juga langkah kedua. Bekerja sama dengan orang tua itu juga langkah kedua. Setelah memanfaatkan alam sekitar, maksud saya dia harus ini Ibu berusaha sendiri dulu si guru itu. Kemudian mengemukakan persoalan kepada beberapa guru. Ini juga langkah selanjutnya. Jadi yang langkah pertama harus memotivasi diri sendiri. Iya, benar. Dikerjakan sendiri dulu, berusaha bagaimana caranya. Seperti itu. Itu mencakup tentang kompetensi profesional guru. Jadi meningkatkan prestasi belajar siswa yang berkaitan dengan media dan sumber belajar. Itu kuncinya ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Mencermati indikator dapat menemukan kalimat utama paragraf. Bu Sri Mahmuda. Setelah mencermati indikator, peserta didik dapat menentukan kalimat utama paragraf. Jadi, merancang langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Peserta didik membaca dalam hati teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. 2. Untuk membantu memahami isi teks, guru bertanya jawab dengan peserta didik secara lisan. 3. Peserta didik membentuk kelompok. 4. Tiap kelompok mendapat satu set potongan kalimat dari sebuah paragraf dan LKPD yang membuat tabel checklist tentang ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. Kegiatan pembelajaran yang selanjutnya adalah A. Guru memberikan motivasi dan uraian tujuan pembelajaran. B. Peserta didik menjawab pertanyaan guru untuk mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang akan dipelajari berdasarkan LKPD. C. Guru menayangkan contoh-contoh kalimat utama dan kalimat penjelas dan menjelaskan ciri-cirinya. D. Anggota kelompok berdiskusi mengidentifikasi potongan kertas, nama yang kalimat yang utama dan mana kalimat penjelas berdasarkan LKPD. E. Peserta didik secara berkelompok mengoreksi hasil kerja LKPD kelompok lain. Kelompok 1 mengoreksi hasil kerja kelompok 2.
kelompok 2 mengoreksi hasil kerja kelompok 3 dan seterusnya. Kerjakan yang seterusnya. Jadi ada 4 langkah-langkah yang guru lakukan ya. Guru sudah sampai pada langkah keempat, sudah membagikan LKPD ya. Lalu langkah kelimanya gitu loh Bapak Ibu ya. Intinya ini berdiskusi, Bu. yang mana? D. Berdiskusi. Anggota kelompok berdiskusi. Dikasih potongan kertas. Kalau yang E gimana kalau yang E? Yang E itu Mengoreksi. Mengoreksi hasil kerja. Mengoreksi hasil. Berdiskusi. Berdiskusi dulu baru mengoreksi. Baru mengoreksi ya, Ibu. selesai kerjakan. Mendiskusikan dulu Bu nanti Berdiskusi baru dulu, Bu, itu baru mengoreksi hasilnya itu nanti kalau sudah didiskusikan Ya, dulu. Ibu. Maksud saya Ibu harus Kalau ini B gimana, Bu? menentukan ininya loh Ibu ya, kata kuncinya nih loh. Potongan kalimat ya. Nah, potongan kalimat ini diapakan gitu selanjutnya. Ya kan? Jadi potongan kalimat, satu set potongan kalimat itu, potongan kertas, kemudian itu diapakan gitu. Ya benar yang D. Benar yang di anggota kelompok berdiskusi, benar. Hanya saja cara Ibu menentukan, Bu ini D, itu diskusi dulu memang Bu, gitu kan tadi kan kata Ibu kan. Iya benar, diskusi dulu sebelum mengoreksi Yang hasil. C, Bu. Kan yang C, guru Apa? menanyakan contoh-contoh kalimat utama dan kalimat penjelas dan menjelaskan ciri-cirinya untuk Sebelum ngasih LKPD. merangsang siswa. Enggak, ini Bu, kalimat yang keempat, maksud saya langkah-langkah keempatnya di sini, tiap kelompok itu sudah mendapatkan potongan kalimat. Ya, kemudian di LKPD itu ada tabel checklist. Nah, artinya siswa itu disuruh menentukan dulu dari potongan kertas itu. Itu, Bu. Baru setelah itu si guru menjelaskan konsep mana ciri kalimat utama, mana ciri kalimat penjelas. Nah, itu dijelaskan. Tapi sebelum itu siswa harus di sini, siswa harus apa terhadap potongan kalimat ini? Ya harus mengidentifikasi dulu mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelas. Karena ini siswa masing-masing sudah pegang LKPD. Bukan sudah buat LKPD, pasti di situ ada langkah-langkahnya kan? Ya. Nah, di dalam LKPD itu ternyata si guru ini, Bu Jani, akan mengisi LKPD bersama siswa. LKPD itu bukan evaluasi ya, Bapak Ibu ya. LKPD itu soal terbimbing. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan terhadap potongan kalimat ini yang sudah diberikan guru ini adalah tindak lanjutnya, Ibu. Gitu. Tindak lanjut setelah diberi potongan kalimat. Siswa harus apa terhadap LKPD-nya itu? Ya, harus membedakan dong, ya kan? Mana kalimat Identifikasi ya. bisa dipilah-pilah dulu. Oh, ini Bu, ini kalimat utama, Bu. Ini kalimat penjelas. Nah, ayo anak-anak di checklist dulu kan sambil dibimbing kan waktu ngerjakan LKPD. Dan LKPD itu kan harus mengerjakannya secara kelompok itu, Bu. Ya, Ibu, benar. Jadi setelah itu jika anak-anak bingung, baru guru menjelaskan contoh-contoh ini yang C. Tapi yang C ini setelah yang D dilakukan. Gitu, Bu. Gitu. Gimana, Ibu? Ya, paham Ibu. Ya, oke. Berarti yang lebih tepatnya yang D ya. Langkah Iya. kelimanya adalah yang D dulu, baru setelah itu langkah ke-6, ke-7-nya ya bisa C, bisa B gitu. Ya. Oke ya. Yang lain Bapak Ibu, sudah ada gambaran kan ya tentang langkah selanjutnya berkaitan dengan langkah sebelumnya gitu. Ada kata kunci yang itu saling terkait. Nah, apa keterkaitan antara 4 dan 5 ini? Itu ada
keterkaitan dari potongan kalimatnya ini. Set potongan kalimat itu diapakan potongan kertasnya ini. Nah, di sini ada kata-kata yang menunjukkan bahwa anak-anak menindaklanjuti potongan kertas. Carilah kata penghubungnya yang terkait. Antara soal dan juga ya. Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nomor 5, Ibu Imro Atut. Ya, Bu. Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran rekan KD Bahasa Indonesia. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan dan lisan secara lisan, tulis, visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah A. Menunjukkan diri dalam menyajikan pikiran dalam teks tulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan secara tulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan organ gerak hewan secara lisan. Ya. Yang mana? Merumuskan indikator artinya di sini menyajikan, ya, menyajikan hasil identifikasi. Nah, menyajikan. Mempresentasikan hasil. KKO, Ibu, kalau menentukan indikator ya, ingat KKO yang tadi, ini udah sampai KKO ya. Menentukan indikator itu harus yang level di atasnya. Kalau menyajikan ini C berapa? C4. Maka kita harus cari indikator yang lebih tinggi dari C4, yaitu C berapa? C5. C5 atau C6. Nah, silakan dipilih. Kita harus pilih yang di atasnya. Kalau menyebutkan itu paling rendah ini C1. Satu. Menunjukkan ini C2. Nah, kita harus tahu. Mempresentasikan. Ya. Mempresentasikan. Nah, memahami sama dengan C1 atau C2. C2. Ya. Nah, mempresentasikan ini baru C6. C6. Jadi cari yang lebih tinggi dari soal. Gitu, Bapak Ibu. Selain itu, yang terpenting adalah menentukan materinya. Nah, ini C4 benar. Kemudian yang ini C6 benar. Tapi di sini bukan hasil identifikasi, saya ganti. Hasil observasi. Apa kira-kira cocok? Tidak. Tidak. Pastinya yang tidak cocok itu misalnya di sini saya pilih yang ini. Observasi. Kita lihat. Oh, ini C6, benar, udah C6 ya. Kemudian di sini ada misalnya yang B. Ini bukan menyebutkan, misalnya mempresentasikan juga. Nah, ini kan C6 juga. Lalu di sini identifikasi. Nah, kita pilih yang identifikasi seperti itu, Ibu. Jadi cocokkan juga ya dengan materinya. Ini tadi menyebutkan. Nah, hasil observasi apakah cocok? Tidak cocok. Nah, karena di sini identifikasi maka cocok. Berarti C6 ini sesuai. Oke, saya pilih C6. Nah, jika yang lain tidak ada C yang lebih tinggi, maka kemungkinan Ibu memilih mempresentasikan ini sudah benar tanpa membaca belakangnya.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika ada opsi yang sama-sama ada C6-nya atau C5 dan C6, Bapak Ibu harus memperhatikan materinya. Kira-kira materinya cocok enggak? Di situ ada kata-kata identifikasi atau observasi atau kata-kata yang lain gitu. Harus membaca yang belakangnya. Gitu caranya menentukan opsi. Pertama, tentukan C-nya. Yang kedua, cocokkan materinya. Gitu. Ya. Oke. Nomor 6. Pada sebuah RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini kata kuncinya. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, nah fokus kita pada tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah Bapak Ibu, unsur tujuan pembelajaran ada apa? Ada? ABCD. ABCD. Oke, sudah paham ya kalau tentang ABCD tujuan pembelajaran. Kalau sudah paham tentang itu, kita harus cari opsi di mana ABCD-nya yang lengkap. Nah, ABCD yang lengkap. A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Ini apanya? Praktik. Apanya? A-nya, B-nya? Melalui berarti B. B. Biar B. bukan? Condition ya. Condition. Lakukan dulu. Kemudian siswa ada, siswa audiens. Ya. Audien. Ya, dapat menjelaskan proses komponen output. Nah, ini adalah B. ya. Lengkap nggak? Enggak. D-nya nggak ada. Nggak ada D. D-nya ada. Kemudian yang B, siswa menjelaskan. Nah, secara benar. Ada ya D-nya ini ya. Ada Degree. Jajaran Shinobi yang paling kuat. Saat ini Naruto dan Shikamaru Itu siapa ya? TV-nya siapa? B. Nonton berita. Setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini D-nya ada. Melalui Menjelaskan, diskusi. ya. Siswanya. Nah, yang B coba siswa dapat menjelaskan. Nah, ini nggak ada B. condition-nya, nggak ada ya. Condition ini langsung siswa kan? Ya. Yang C, Oh, yang C. ini A. Ya, dapat menjelaskan. Ini adalah B. Ya. Kemudian secara benar D. B. Ini C-nya yang salah. enggak ada. D-nya nggak ada. C-nya enggak ada. Yang D menjelaskan. Nah, menjelaskan. Nah, menjelaskan ini Nggak ada. Siswanya Ada. tidak ada di situ. Siswanya Siswanya tidak enggak ada. ada. Ini D. Ya. A-nya enggak ada. A nggak ada. C-nya nggak ada. Bu. Setelah melakukan. Nah, ini C. C. Kemudian siswa. Yang B, Bu. Jawabannya B. Yang B, Bu. Ini siswanya nggak ada ya. Ya, Siswa. siswanya enggak ada. Nggak Yang ada, B, Bu. Bu. Berarti yang benar yang Yang B. B. ya, yang B. Yang B lengkap ya. Nah, ini. Seperti itu Ibu cara menganalisis tujuan pembelajaran. Dilihat mana A-nya. Kemudian ini C, ABC-nya lengkap. Berarti dia udah benar gitu kan. A, B, C, D. Seperti itu. Nah, ini Belum audiens. mengerti ABCD-nya itu apa, Ibu? Ini Ibu penjelasannya. A itu audiens. Audiens itu peserta didik. Siswa. Ya.
Behavior itu perilaku yang diciptakan oleh siswa. Maksudnya tujuannya untuk siswa menjadi apa gitu Ibu? Tujuannya misalnya siswa mampu menjelaskan, siswa mampu mempresentasikan, itu behavior. Ya. Kemudian condition adalah kondisi yang diberi batasan. Nah, maksudnya kondisi yang diciptakan oleh guru, Ibu. Misalnya melalui menonton video siswa, Melalui diskusi, ya, melalui katanya. melalui pengamatan, dengan diskusi, dengan ceramah boleh, dengan tanya jawab, guru mampu apa gitu ya. Seperti itu Ibu kondisi. Kalau degree keberhasilan, tingkat keberhasilan yang mampu dinilai oleh guru, yang dapat diukur, misalnya siswa dengan tepat, dengan benar, dengan terampil, dengan teliti Bu. Ya, dengan teliti boleh. Kemudian dengan tepat, nah boleh seperti itu ya degree-nya, ukurannya degree itu Bu Angel. Kriteria juga ya Bu ya, Ya. masuk ya? Ya, Ibu Bapak, degree kriteria juga. Dengan cakap boleh, dengan tepat, dengan terampil, dengan benar. Kemudian ini tanpa melihat catatan, ini juga degree kriterianya. Boleh ini. Hanya saja ini yang D tidak lengkap ABCD-nya, tapi degree-nya sudah boleh nih tanpa melihat catatan. Anak mampu menjelaskan puisi tanpa membaca buku. Nah, itu tanpa membaca buku itu adalah kriterianya, ukurannya. Udah masuk degree-nya. Itu D ya, ABCD. Boleh dibolak-balik, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Misalnya kondisinya di belakang, A-nya di depan, boleh seperti itu. Asalkan komponen 4 itu terpenuhi. Oh, degree-nya harus di belakang ya Bu ya? Ya, boleh kan kita membuat seperti itu? Rata-rata kan degree-nya di belakang. Degree-nya misalnya, degree itu kan nyambung dengan behaviornya Ibu ya. Seperti ini yang D nih, menjelaskan kondisi operasi output tanpa melihat catatan setelah guru bertanya jawab kepada siswanya. Kan boleh seperti itu. Lengkap ya. Ya, yang lengkap seperti ini. Tapi ini B dan D-nya kan di depan, ya. Iya, boleh itu ya Bu ya. Ya, kan nggak apa-apa Ibu, tapi itu nggak rapi. Ya, boleh, tapi kan nggak rapi Ibu ya. Kata-kata itu tidak terstruktur secara baik gitu kan ya. Yang penting Biasanya degree-nya kan di belakang gitu. Nah, iya Ibu benar, degree-nya di belakang. Sesuai urutannya itu memang ABCD-nya di belakang. Tapi nanti misalnya di opsi itu D-nya kok di depan seperti BD ini. Yang D, opsi D itu kan BD-nya di depan misalkan. Kemudian siswa dan yang lainnya itu di belakangnya. Sedangkan opsi yang lain salah, ya berarti kita harus menuju ke opsi itu. Yang penting komponennya lengkap, gitu kan Ibu? Ya Bu. ya. Tapi kebanyakan yang sekarang mah Bu, Pembelajaran ya. Kenapa Bapak? tapi kebanyakan yang sekarang mah yang kolaboratif itu biasanya behaviornya di depan gitu. Setelah Ya. mengamati teks, siswa dapat gitu. Ya itu yang terstruktur kan seperti itu Bapak. Jika menemui opsi di mana yang opsi yang lainnya salah, nggak ada yang lengkap. Ternyata ada opsi satu-satunya yang lengkap itu hanya D misalnya, tapi D itu nggak urut, A, B, C, D-nya nggak urut, tapi lengkap. Berarti kita harus pilih yang itu, gitu maksud saya. Iya Bu ya. Oke. Setuju ya? Saya bacakan. Berikut merupakan cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta didik yang teridentifikasi memiliki permasalahan terkait materi pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar cetak adalah, nah kata kuncinya dulu nih sebelum saya ke opsi.
Saya harus paham yang diminta soal ini nih apa. Cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta Untuk didik. memfasilitasi peserta didik. Ya, benar. Iya. Cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta didik. Yang Ternyata teridentifikasi. dia punya masalah apa? Terkait materi pembelajaran. Nah, artinya materi ini harus apa Bapak Ibu kalau untuk siswa? Menarik ya, pertama ya. Materinya harus menarik. Dikemasnya, maksud saya dikemasnya dalam bahasa yang sederhana. Kemudian ada apa? Ada sentuhan apa agar menarik siswa itu ada sentuhan apanya? Teknologinya gitu kan ya, yang menarik gitu kan. Jadi kita harus mencari bahan ajar yang kemudian di sana ada unsur digitalnya, ada unsur TIK-nya gitu. Nah, kita cari ya. Yang ada TIK-nya kira-kira yang mana? B dengan C. BC. Udah kita langsung melihat ya. BC yang ada TIK-nya. Kita nggak usah lihat yang lain gitu kan. Yang D, Ibu ini yang D menarik Bu. Ada kata-kata menarik dan jelas gitu kan ya. Tapi untuk materi, Bapak Ibu, materi dan juga media, diingat ya. Ini poin utamanya adalah yang ada TIK-nya. Yang berbasis TIPEK. Teknologi pedagogikal, kemudian apa itu satunya? Yang penting ada teknologinya gitu Ibu, untuk materi dan media. Konten. TPACK. Ya, TPACK. TPACK. Knowledge. Belakangnya knowledge. Ya. Tapi yang Konten pertama knowledge. pembelajaran. Teknologi, pedagogi, konten knowledge. Nah ya, Ibu sudah paham itu ya, TIPEK-nya ya. Jadi untuk soal yang ada pemilihan bahan ajar yang mana, media yang mana, maka pilihlah yang berteknologi tinggi. Kita akan memilih yang B dan C. Antara B dan C, kira-kira yang mana yang paling tepat? B. Yang C, Bu. Yang C, Bu, C. Yang C, Bu. C, mengembangkan C, bahan ajar Bu. untuk pembelajaran yang berbasis IK supaya lebih efektif. Apa yuk cirinya, B apa C? Yang C. C. Bu. Karena di situ nggak ada rumusan Kita tentang balik ke kata kuncinya Bapak Ibu ya. Memfasilitasi peserta didik. Lebih baik yang B karena ada menariknya. Berarti B ya untuk mempermudah karena di situ cara yang tepat untuk peserta didik memahami. Memudahkan siswa. Iya, mempermudahkan peserta didik memahami karena di situ kesulitan belajar mungkin. Iya. Jadi yang mana Ibu, Bapak? B. Ada permasalahan di situ Bu ya. Ada berarti harus ada remedial gitu ya. Iya, benar ya. Karena di sini teridentifikasi, artinya si guru itu sudah melakukan pembelajaran. Gitu. Jadi setelah guru melakukan pembelajaran, ini ada kata-kata teridentifikasi memiliki permasalahan. Jadi setelah belajar, guru baru tahu, oh anak ini atau siswa di sini punya masalah yang A, B, C. Nah, makanya perbedaan B dan C ini lebih efektif katanya. Lebih efektif untuk apa? Artinya bisa di awal pelajaran, bisa untuk mengawali juga kan ya, belum pernah mengajar itu kan yang efektif. Tapi di sini ada kata-kata sudah ada identifikasi masalah. Artinya di sini fokusnya setelah memberikan remedial gitu Bapak Ibu. Nah, itu cara menentukan mana ya yang tepat gitu kan. Yang C bagus memang kan, memang TIK supaya lebih efektif. Benar. Sama-sama benar. Tapi di sini yang diminta kasusnya itu siswa ini sudah memiliki masalah. Artinya kita harus tahu masalah itu
Kemudian cara memperbaikinya gimana? Memperbaikinya itu di proses remedi atau remedial itu. Itu caranya. Oke, ada yang ditanyakan nomor 7? Lanjut ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Oke, nomor 8. Di masa pandemi, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring, ya. Daring ya kata kuncinya. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi dan komunikasi. Merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan kecakapan abad 21. Nah, kemampuan abad 21 itu 4C, Bapak Ibu. Apa 4C itu? Apa? Critical thinking, Collaboration, communication, lalu creativity. Nah, creativity. Nah, itu 4C dalam abad 21. Nah, ini harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya digunakanlah YouTube dan Google. Nah, hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai, artinya kita fokus pada YouTube dan Google-nya, bukan pada 4C-nya. YouTube dan Google dulu yang diambil. YouTube dan Google itu media daring. Kemudian fungsinya apa? Yang pertama, media untuk kemandirian dan pembelajaran. C, alat membentuk karakter. C, media komunikasi. D, kegiatan inovasi. Yang E, media kolaborasi. Yang mana? Yang mana? Yang A. Yang A. Kenapa Bapak pilih A? Karena YouTube dan Google itu untuk belajar kemandirian. Mandiri mencari solusi gitu. Iya, begitu. Iya, memang jawabannya itu, Pak ya. Kalau yang B, membentuk karakter, tidak. Media komunikasi ini bukan ya, karena komunikasinya biasanya lewat WA. Ya. Kemudian kegiatan inovasi. Nah, kalau inovasi ini biasanya lebih ke aplikasi apa? Kalau inovasi presentasi gitu apa? PowerPoint. Iya, PPT ya. PPT, Canva. Ya. Canva. Kalau media kolaborasi, nah kolaborasi bisa Google Classroom. Ya, Classroom. Google Meet boleh. Breakout. Ya, Google Classroom boleh. Kemudian ada yang tanya lagi, Ibu, Google ini kan juga Google Classroom ya, kan masuk di ini, di Meet gitu kan ya. Maksud soal di sini Bapak Ibu ya, Google ini Google secara umum, tidak ke program Google-nya, tidak ke Gmeet, tidak ke Google Classroom gitu. Kalau itu kan program lanjutan dari Google ya. Kalau di sini yang diminta hanya Google secara umum, Google yang di beranda depan itu loh. Itu kan mencari informasi mandiri ya, Bapak ya? Iya. Jadi di situ lebih ditekankan pada kemandirian. Nah, untuk kemandirian. YouTube juga, siapa sih yang buat YouTube? Apa tetangga? Enggak kan, kita sendiri yang buat YouTube kita gitu kan ya. Artinya mengajarkan bahwa kita harus mandiri gitu, lebih ke kemandirian. Tuh. Oke, nomor 9. Pak Dede ya. Oh, Pak Tommy deh, Pak Tommy. Bu Nino, guru kelas 2 SD, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21, yaitu HOTS dan C4. 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran yang direncanakan Bu Nino adalah
A. Siswa berkelompok dan membahas materi rapat intonasi. B. Semua kelompok saling mengomentari. C. Siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. D. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. E. Siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. E. Sepertinya. Yang mana, Pak? Yang E. Coba yang E. Yang E KKO-nya apa? Yang C. C, Bu. C, Bu, C. Coba bentar. Yang E menyimak ya. Yang D membahas materi. Nah, kemudian mengomentari yang C. Kolaborasi di situ, Bu. Ya, mengomentari juga yang B. Membahas materi. Kemudian kita fokusnya pada apa sih? Pada 4C-nya yang tadi ada kolaborasi ya, dan yang lain-lain itu dan teman-temannya. Artinya salah satu unsur dari 4C harus kita penuhi, Bapak Ibu. Yang mana unsur dari 4C-nya itu? Kolaborasi. Kolaborasi. Yang mana? Communication. C. Komunikasinya ada. Kalau yang B juga mengomentari, kenapa nggak pilih yang B? Kan enggak ada 4C-nya enggak ada. Apanya ini ada kok? Oh, coba saling mengomentari. Gimana, Bu? Bu Sri? Lengkeng dulu, Apa bedanya? Tidak ada keterangannya, Bu. Iya. Ada simulasinya itu loh, Bu. Mana? Ya, Pembacaan cerita. Cerita. Ada narasi pembacaan cerita Bu, tadi. narasi. Pembacaan narasi cerita. Kalau yang ini semua kelompok saling mengomentari, artinya saling bersalut-salutan semua kelompok. Tapi kan enggak tahu yang dikomentari apa. Iya benar. Yang dikomentari itu apa gitu, Bu, nggak jelas ya. Kalau ini ada materinya, saling mengomentari apa? Simulasi pembacaan cerita kelompok. Ya benar. Bapak Ibu sudah ini ya, ada gambaran tentang itu. Opsi yang tepat yang mana gitu. Seperti itu cara menentukannya ya Ibu Bapak. Siswa saling mengomentari, benar. Mengomentari apa? Simulasi pembacaan cerita anggota kelompok gitu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori behaviorisme. Nah, ini Bu Angel, behavior nih. Ya, Ibu. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah, nah kita fokusnya teori behavior dulu nih. Apa sih behavior? Cirinya apa? Kebiasaan, teorinya Ivan Pavlov. Ada stimulus dan respon ya, Pak. Stimulus dan respon. Respon, ada SR biasanya disingkatnya. Kebiasaan. R ya, ada stimulusnya, ada responnya gimana gitu. Kemudian kalau di pelajaran biasanya ciri-ciri behavior ini guru ceramah. Nah, satu arah ini Bu pembelajarannya kalau behavior. Ini tanpa mengaktifkan siswa. Yang pertama ya guru ceramah. Kemudian itu dilakukan dengan menjelaskan ini deduktif, artinya guru menjelaskan di awal, kemudian siswa disuruh menyebutkan. Nah, seperti itu. Jadi fokusnya pada satu arah. Ya, guru aja yang menjelaskan, ceramah gitu, itu behavior. Mementingkan hasil. Ya, mementingkan hasil Ibu daripada proses ya cirinya ya. Video 2. Citra sensor. Kenapa Ibu, Bapak?
Ya, berarti dalam opsi ini kira-kira yang mana yang behavior nih? Mengidentifikasi topik, menentukan topik-topik. Yang C ya Bu ya? Jelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan sebagainya. Untuk berbagi dalam materi. Yang mana? Yang C, Bu. Guru Kalau hanya yang B menjelaskan ini itu. induktif, kebalikannya dari behavior. Ya, berarti yang C. C. Ya, benar. Jadi ini menjelaskan materi. Menjelaskan materi ini umum. Ya, umum dulu. Deduktif ini berarti menjadi kecil-kecil, menjadi subtopik, subbahasa. Kalau yang B ini menjelaskan topik-topik dulu, kemudian digeneralisasi atau bersifat umum. Jadi kalimat intinya tuh di belakang, di akhir paragraf seperti bahasa Indonesia gitu. Ini kebalikan dari behavior. Jadi yang benar adalah yang C ya. Deduktif. Itu cirinya. Oke, kita lanjutkan 11. Perhatikan kompetensi dasar berikut 4.8. Nah, Bapak Ibu, 4.8 adalah KD apa nih? Keterampilan. Psikomotor ya. Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan untuk memenuhi KD 4.8 tersebut adalah, jadi kita cari opsi yang juga masuk pada keterampilan atau psikomotor. Kira-kira opsi mana? Teks cerita anak. Menulis teks cerita anak. Menulis. Ini adalah keterampilan menulis. Kan, menulis itu masih kognitif. Iya betul. Bercerita. Membaca juga C3. Mengarahkan seperti menentukan, ini juga C3. Yang bercerita dengan menggunakan boneka tangan. Jangan sampai ini Bapak Ibu, bercerita adalah P3. Jadi cari yang sama-sama P gitu. Ini 4.8 kan P ya kan? Psikomotor. Carilah yang P atau psikomotor yang mana gitu. Ini ya, benar ya yang B ya. Bercerita. Oke. Sesuaikan Bapak Ibu dengan yang diminta. Nah, ini. Berikut langkah kegiatan pembelajaran dengan KD menyajikan puisi rakyat yang dilakukan oleh seorang guru bahasa Indonesia. 1. Membaca puisi rakyat. 2. Menjelaskan isi puisi rakyat. 3. Membuat puisi rakyat. 4. Mempresentasikan puisi rakyat. 5. Menentukan amanat yang terkandung pada puisi rakyat. Langkah yang tidak sesuai. Jadi cari langkah-langkah yang salah. Mana yang salah? 1 dan 3. 2 dan 5. Coba kita lihat ya. Menyajikan puisi rakyat yang dilakukan. Menyajikan puisi rakyat. Obat apa? 2 dan 5. Mempresentasikan itu kan menyajikan, membuat juga menyajikan, membaca juga menyajikan. Jadi yang tidak menyajikan jadi menjelaskan dan menentukan. Lagi beda Bapak Ibu, beda ya. Coba kita perhatikan lagi. Nah, menyajikan puisi rakyat dalam KD ini
Siapa itu TV-nya ya? Dua sama. Nah, menyajikan puisi rakyat Bapak Ibu ini tidak terhubung dengan soal yang di atasnya. Nah, ini sudah ada puisinya. 23. Jadi, apa yang dilakukan siswa setelah ada puisinya? Masa membuat puisi lagi? Ya. Apakah betul. dia harus membuat puisi lagi? Enggak. Enggak kan? Enggak, Bu. Iya. 3 ini enggak sesuai. Enggak. Oh iya. Mempresentasikan antara A dan D. Ini mempresentasikan puisi rakyat yang dibuat. Artinya 3 dan 4 ini saling terkait. 3 dan 4. Tapi ini yang salah gitu. Paham maksud saya Bapak Ibu? A dan D, Bu, sama. A dan D itu beda sama ya. Iya. Jadi 3 dan 4 ini adalah 2 langkah yang saling terkait. Yang pertama siswa disuruh membuat puisi rakyat. Kemudian siswa langsung mempresentasikan. Meskipun kedua langkah ini terkesan seperti keterampilan gitu kan ya, tapi di sini tidak sesuai. Menyajikan bukannya mempresentasikan gitu ya, Bu ya? Bukan, menyajikan puisi rakyat. Artinya ada puisi rakyat, kita harus apa gitu, Ibu? Diapresiasi, diapresiasi apa dibaca, apa dijelaskan ciri-cirinya, kemudian Menentukan amanat yang terkandung. ditelaah lagi, dianalisis, itu menyajikan puisi rakyat. Berbeda dengan pertanyaan yang tadi loh ya. Kalau tadi menentukan KD, kalau ini tidak dijelaskan. Di sini ada KD apa? Hanya di sini KD-nya menyajikan puisi rakyat. Lalu langkah-langkahnya untuk siswa itu ada membacanya, menjelaskannya. Tapi yang pasti konteksnya di sini sudah ada puisi rakyatnya. Dan siswa tidak perlu membuat lagi. Artinya membuat ini tidak sesuai. Gitu. Jadi langkah yang tidak sesuai berarti yang membuat ini, membuat puisi lagi. Kan nggak perlu ya Bapak Ibu ya, membuat puisi lagi itu kan nggak perlu. Karena sudah ada konteksnya. Konteksnya ada puisi lalu diapakan puisi itu. Opsi A sama D sama, Bu, jawabannya. Iya, A dan D memang 3, 4 ya. Iya, mungkin ada ini ya Bapak Ibu ya. Memang 3, 4. Hanya kekeliruan ini mungkin ya. Ini soal yang keluar ini di tryout kemarin. Itu apa namanya? Memang yang untuk 3 dan 4 ini opsinya Bapak Ibu. Kekeliruan ketik. Nah, kadang begini Bu, yang kadang bisa terkecoh karena kami kadang mengingatnya karena menyajikan itu teringat dengan KKO biasanya. Ya benar Ibu. Kalau untuk menyajikan itu KKO, menyajikan puisi rakyat, kemudian kita sesuaikan lagi dengan konteks yang dimintanya, langkah-langkahnya apa gitu. Oh ya. Ada soal yang menyajikan seperti ini. Ini disuruh menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan konteks indikator KD-nya. Berarti kita mencari KKO yang tinggi. Kalau yang nomor 12, kita menentukan langkah yang sesuai dengan kegiatan pembelajarannya. Dibandingkan aja Bapak Ibu ya, dari langkah 1, 2, 3, sampai 5, kira-kira itu yang siswa lakukan dengan menyajikan puisi rakyat yang cocok itu yang mana? Misalnya kita buta tentang KKO. Nah, setelah siswa menyajikan puisi rakyat, dia disuruh apa dengan puisi yang ada itu? Kan tidak mungkin untuk membuat lagi karena sudah ada puisi rakyat. Hanya menyajikan saja, mengapresiasinya, gitu caranya ya. Untuk opsinya, kalau di soal UP itu tidak akan ada jawaban ganda.
Kalau kesalahan seperti ini kan mungkin ada di soal-soal tryout seperti itu, Bapak Ibu. Yang penting itu Bapak Ibu tahu konsep cara menentukan opsi yang tepatnya itu gimana. Jangan hanya bersumber pada yang pertama, memang benar kita harus melihat KKO tertingginya. Sesuaikan KD-nya, sesuaikan KKO-nya. Baru setelah itu sesuaikan juga kegiatan yang tepat itu apa, yang cocok dan materinya. Itu kalau menentukan KD dan indikator. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan ya, 13. Nah, ini konstruktivisme nih. Tadi behavior, sekarang konstruktivisme. Ini dalam pembelajaran matematika, pedagogiknya matematika. Untuk membelajarkan siswa topik volume kubus, nah, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memberikan permasalahan. 2. Memberikan soal. 3. Menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. Nah, ini menanyakan. Kita tandai dulu ya yang mana kata kerjanya. Yang 4. Merumuskan rumus volume kubus. Kemudian menanyakan banyak kubus satuan. Yang ke-6, merumuskan pengertian volume kubus. Ibu dia ingin siswanya belajar volume kubus dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukan adalah, nah, kalau konstruktivisme ini apa cirinya Bapak Ibu? Membangun pengetahuan. Ya benar. Konstruktivisme itu membangun kembali ya yang sudah dia kuasai sebelumnya, diingatkan lagi, dibangun lagi saat ini. Itu namanya konstruktivisme. Kira-kira urutannya gimana? Kalau membangun kembali artinya berapa? Memberikan apa? Memberikan masalah dulu ya. Memberikan masalah dulu. Benar, memberikan masalah dulu. Ya, memberikan masalah dulu berarti ini benar ya, nomor 1 ya urutannya. Lalu setelah memberikan masalah kira-kira diapakan anak-anak itu? Menanyakan yang mana? Yang nomor 3 apa 5? 3. Nah, 3 ya. Ini berarti kemudian menanyakan lagi banyak kubus. Menanyakan lagi. Ini nomor 3. Udah tidak ada yang tanya-tanya, udah nggak ada. Masalah-masalah udah nggak ada. Baru merumuskan rumus. Merumuskan. Nah, merumuskan ada volume pengertian. 4. Merumuskan volume kubus. Rumus dulu Bu, baru dia menjelaskan pengertian dari rumus tersebut. Ya, berarti rumus volume kubus dulu ya. Ini nomor 4. Ya, 4 yang keempat. Berarti merumuskan volume kubus ini pengertiannya adalah nomor 5. 4. Terakhir adalah memberikan soal. Nah, ya benar ya. Memberikan soal itu pasti yang terakhir. Kalau Bapak Ibu bingung dalam opsi ini, memberikan soal itu kan sama dengan memberikan evaluasi dalam pembelajaran, ya kan? Ada awal, inti, dan penutup. Soal biasanya diberikan saat terakhir, penutup. Terakhir, penutup. Pasti nomor 2 itu terakhir. Nah, opsi yang nomor 2-nya di terakhir adalah opsi E. Ya, itu. Itu ya, nomor 2-nya di terakhir opsi E. Setelah kita telaah lagi, ternyata benar. Urutannya memang benar yang E. Tapi saat kita bingung, kita tentukan aja kalau konstruktivisme atau apapun itu, pasti evaluasi itu ada di belakang gitu kan ya.
Jadi opsinya yang E, nomor 2-nya di belakang. Tuh. Kalau nomor 1 itu urutannya harus pertama, Bu ya. Karena kan teori konstruktivisme, jadi siswa udah punya pengetahuan awal kan. Jadi langsung aja diberi permasalahan, begitu ya? Iya. Ini lebih cenderung ke PBL, Pak. Problem based learning. Memunculkan masalah dulu gitu. Ini enggak hanya terjadi di matematika, di mata pelajaran lain juga bisa permasalahan dipancing dengan ini tanya jawab gitu kan, boleh disajikan permasalahan. Bukan karena siswa sudah tahu sebelumnya, meskipun siswa belum tahu, guru baru masuk gini kan ya, tanya jawab itu kan juga masalah gitu kan ya Pak, dikenalkan dulu seperti itu. Misalnya ada langkah pertama memberikan permasalahan, misalnya ya ini nomor 1. Kemudian ada langkah sebelumnya, guru bertanya jawab misalnya tentang pengalaman siswa. Itu berarti urutan nomor 1-nya yaitu yang bertanya jawab dulu, baru diberi permasalahan secara formal. Tapi di sini kan nggak ada kata-kata tanya jawab gitu kan ya, nggak ada. Jadi opsi pertamanya adalah masalah, gitu Bapak. Tergantung nanti langkah-langkahnya apa. Yang pasti di situ ada pengenalan dulu, orientasi masalah namanya. Entah itu tanya jawab atau masalah diberikan masalah formal itu yang penting itu di awal gitu Pak. Nah ini di 14 ada lagi. Nah ini ya. Zulfikar Bu yang baca Bu. Ya, silakan Bapak. 14. Mana Pak Zulfikar? Pura-pura dia itu. Oh. Ya. Pak Agus tuh, Pak Agus ada nggak? Pak Agus ada tadi. Iya Bu, ada Bu. Iya, Pak Agus, ayo baca Pak Agus. Untuk membelajarkan siswa pada topik volume bola, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan rumus luas permukaan kerucut. 2. Memberikan permasalahan bagaimana rumus dan konsep dari formula bola jika menggunakan volume kerucut untuk mencarinya. 3. Merumuskan pengertian volume bola. 4. Menanyakan banyak perpindahan pasir yang diperlukan dari kerucut menuju bola. 5. Memberikan soal tentang volume bola. 6. Menugaskan siswa untuk mengisi pasir secara penuh pada kerucut lalu memindahkan pada bola. Ibu Dia ingin siswanya belajar volume bola dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukan adalah Bapak coba cari yang memberikan soal itu nomor 5-nya yang di belakang, Pak. Yang 5. Ada B, D, sama E. Ada 3 opsi. Memberikan Ada 3 5. 3 opsi. B, D, E ya Bu. Ya benar. Yang B, D, E. Artinya konstruksi. itu B, D, E udah jelas. B, D, E. Tapi yang mana gitu kan ya? Antara B, D, E. 1. Kita menentukan yang pertama dulu. Memberikan permasalahan. Ya, 2 nomor 1 ya Bu. Nomor 2 memberikan permasalahan. Benar. Berarti nomor 1-nya D. Nomor 2 ya. D. Ya, D ya Bu. Antara B dan D berarti. Iya. Ya. E gugur. E gugur udah. 3 nih. Tinggal kita cari yang keduanya. Langkah keduanya setelah memberi permasalahan apa? Yang ketiga, Bu. 3 merumuskan pengertian. Ya. B berarti Bu. Yang D, Bu. Jawabannya. Berarti yang D. D. Ya, D. Sebentar. Langkah keduanya
merumuskan atau merumuskan. Yang 6. Merumuskan. Masih ada langkah sebelum merumuskan ya. Ini merumuskan, ini juga merumuskan. Menugaskan siswa dulu. Menugaskan siswa dulu untuk mengisi pasir secara penuh biar dia tahu konsep volumenya. Nah, ini nomor Berarti B. nomor 2. Nomor 2 ini. Nomor 3-nya setelah mengisi Menanyakan banyak perpindahan pasir. menanyakan dulu pasirnya itu berapa sampai penuh itu. Ini nomor 3. Baru setelah itu merumuskan. Merumuskan apa? Merumuskan apa dulu nih? Luas kerucut. 1. Luas kerucut dulu. 1, 3. Kemudian setelah itu volume pengertian volume bola. Volume bola. Nah, gini urutannya Bapak Ibu. Jadi rumus-rumus itu sebelum soal ya. Soal kan nomor 5. Ya kan? Nomor 5 ini soal. Jadi sebelum soal pasti sudah memahami konsep. Konsep apa? Entah itu rumus volume, entah itu pengertian. Tapi sebelum merumuskan ada langkah-langkah lain. Disuruh ngisi pasir, disuruh menghitung. Seperti itu di tengah-tengah cirinya ya. Jadi yang tepatnya yang mana? B. 2, 6, 4, 1, 3, 5. Nah, kalau tadi yang memberikan soal itu hanya 1 opsi. Kalau ini ada 3 opsi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita delete dulu jawabannya satu-satu. Nah. Oke, lanjut 15. Pak siapa tadi? Ngantuk ya Pak ya? Hadir Bu. Maunya yang pendek aja Bu. Kenapa Bapak? Bapak Zulfikar kenapa? Kalau soalnya seperti ini semua kekejar sama waktunya Bu ya. Ketika UP-nya. Karena biasanya kejar-kejar sama waktu kita Bu. Iya, bacanya aja udah 1 menit. Iya. Gimana mau satu kali analisis baca ya? itu harus sudah paham yang dimau soal itu apa. Intinya kata Ya, itu yang susah yang itu Bu. ya seperti tadi. Ini yang diminta konstruktivisme gitu kan ya, konstruktivisme. Ambil yang terakhir. Kalau yang terakhirnya ada 3 opsi, ambil yang pertama. Mana yang pertama? Oh, nomor 2. Oh, berarti udah delete, gugur yang E. Setelah itu tentukan yang kedua. Yang lain pasti udah benar Bapak. Jadi yang terakhir, pertama, kedua. Itu aja. Cara menentukan urutan biar cepat. 15. Pak karya. Masih panjang Bu. Kenapa Bapak? Udah ngantuk. Disajikan salah satu KD muatan matematika kelas 4 yaitu 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dari 2 bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pada saat mengajar, guru memberikan soal evaluasi yang berkaitan dengan KD tersebut. Soal yang diberikan kepada siswa yaitu sebagai berikut. Merayakan Hari Raya Galungan. Dayu berencana membagikan beberapa parsel kepada saudara-saudaranya. Kok hilang-hilang Bu? Dayu telah membeli 240 buah jeruk, 480 jajanan kering, dan 520 minuman kaleng untuk diisi dengan jumlah yang sama banyak di dalam parselnya. Banyak parsel yang akan
banyak parcel yang dapat dibuat oleh Dayu adalah berdasarkan KD dan soal yang telah disajikan di atas, maka indikator yang tepat untuk menggambarkan situasi di atas adalah A. Menjelaskan faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengidentifikasi ciri-ciri dari kelipatan persekutuan terkecil. C. Menyebutkan kelipatan persekutuan terkecil dari suatu bilangan. D. Menentukan faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan. E. Menganalisis faktor persekutuan terbesar yang berkaitan dengan kehidupan. Yang enak diingat jeruk sama jajan kering. Ya. Sama minum kaleng. Ya, yang ini kan KD-nya 3.6, ini KD apa? Kalau 3 titik. Pengetahuan. Menjelaskan Apa itu, dan Bu, ya? juga menentukan. Ya. Dari KD ini kita sudah jelas-jelas disuruh menjelaskan dan menentukan. Artinya kita cari opsi yang ada menjelaskan dan menentukan. Mengidentifikasi ya, Bu? Enggak, Ibu, bukan mengidentifikasi. Menjelaskan dan menentukan, Ibu. A sama D. Ya, A sama D. Ya. Iya. Kira-kira A ini menjelaskan FPB. Apa Dayu ini menjelaskan FPB? Dayu punya 240 jeruk. Tidak, dia menentukan. Ah, benar Ibu. Dia itu menentukan. Kan harus dibagi rata ya kan? Iya. Caranya itu kan ada angka ini. Iya, Kemudian angka ini harus dibagi sama banyak. Sama banyak, iya. Bukan apanya? FPB-nya kan. Kita nggak disuruh menghitung, tapi disuruh mencari indikator yang mana yang tepat, menjelaskan atau menentukan. Gitu. Karena KD-nya menjelaskan dan menentukan, ya kan? Bapak Zulfikar kalau disuruh baca teks ini kira-kira 1 menit atau 2 menit? Bisa 2 menit, Bu. Karena sambil menganalisis kan, Iya. mana permasalahan yang disajikan dari teks itu. Iya, benar. Kita harus mencari kata kuncinya namanya, Pak ya. Ternyata kata kuncinya yang ini, Pak, yang menjelaskan dan menentukan. Nah, itu FPB atau KPK. Ternyata di contoh soal harus menentukan FPB. Berarti kita cari yang... Kenapa, Ibu? Ibu Eliani itu, Bu. Oh. Ngomong anaknya. Oh, saya pikir bertanya. Ya, jadi kita cari kata kunci yang KKU-nya menentukan. Yang ini berarti menentukan. Jika ada 2 menentukan, yang pertama menentukan FPB, yang satunya lagi menentukan KPK misalnya. Kita pilih yang mana? Yang FPB pastinya, karena ini membagi sama banyak. Ya, yang D ya, yang tepatnya ya. Cepet kan ya Pak kalau tahu yang dimau soal itu apa gitu kan, kata kuncinya apa. Oh ini menjelaskan, ini menentukan. Ada 240 jeruk, 480. Oh ini FPB, udah menentukan FPB, pindah ke soal berikutnya gitu. Jadi teks ini memang menyita waktu kita karena memang maunya soal itu kita berlama-lama di situ gitu kan. Teksnya panjang, soalnya memang soal hot, gerah gitu kan. Setiap soal seperti ini kan panjang-panjang. Soalnya panjang-panjang. Soalnya panjang, pengawasnya tegang. Waktunya bergerak terus. Ya, makanya kita harus sering-sering menghadapi soal biar nggak apa ya, apa sih istilahnya Bu Susi? Gupuh itu apa sih gupuh? Panik ya? Panik. Jadi memang harus paham soal. Jangan dihafal. Jangan dihafal kuncinya, Wah. Kalau ini kasusnya ini kenapa di UP itu? Waduh,
soalnya berbeda. Soalnya berbeda dengan pembahasan, sebenarnya bukan soal yang berbeda, tapi cara kita yang salah. Kita salahnya itu menghafal soal, bukan memahami soal. Kalau memahami soal, dirubah seperti apapun soal, kita akan bisa mengerjakannya gitu. Iya. Kadang kan kemarin itu ada yang menghafalkan kuncinya E, kuncinya B Iya, gitu. benar. Ada soal yang sama yang kita pelajari, tapi kuncinya misalnya di opsi A, di opsi B, berbeda gitu kan. Akhirnya kita keliru menentukan opsi. Gitu. Nanti soal UP seperti ini Bapak Ibu. Yang belum pernah UP, yang akan UP. Oke, 16. Ini sampai 100 ini loh, Pak. Malam ini kita belajar. Wah, sampai pagi dong, Bu. Nggak apa-apa sampai pagi, yang penting lulus, insya Allah. Nah, kita sampai 20 aja ya. Oke, 16. Diketahui kompetensi dasar mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Nah, ini pecahan, medianya ada kue, ada potongan kertas, ada gelas ukur, ada apel. Ada 5 buah permen dengan 2 warna berbeda. Media yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan materi. Materi apa? Pecahan. Pecahan. Nah, jadi kuncinya pecahan ya. A, B, C, D, E adalah medianya. Kira-kira dari A, B, C, D, E, media yang cocok untuk pecahan yang mana saja? Harus pilih 2. Potongan kertas dan E, Bu, 5 buah permen. A, B, D, E. A dan E. A dan E. A dan E. Nah, kenapa Ibu pilih E? E kan juga itu, Bu, pecahan, walaupun satu-satu tapi kan bisa dibagi. Ada 2 warna berbeda gitu kan ya Ibu ya. Nanti itu misalnya yang 5 permen dengan 2 warna berbeda, yang 3 itu merah, yang 2 kuning. Nah, 2 kuning boleh. Nah, kuning itu 2/5 dari 5 semua permen gitu. Ya, cara menggunakannya. Kalau yang B, kenapa kita tidak pilih B? Nah, ini ada segitiga, ada persegi. Iya. Potongannya nggak jelas, itu bentuknya campuran itu kan. Kalau gelas ukur, jelas enggak kan? Ini gelas ukur. Volume ya, kalau gelas ukur ya. Kemudian buah apel dipotong sembarang. Nah, ini loh ada kata-kata dipotong sembarang, artinya tidak melambangkan bagian yang sama gitu. Berarti yang A dan E ya? Iya. Ya, oke. 17. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator. Nah, yang diminta indikator. Nah, mengklasifikasi informasi dari buku. Nah, Bapak Ibu, kita sesuaikan materinya. Kemudian yang diminta indikatornya. Kita cari opsinya. Kita cari KKU-nya dulu kalau indikator nih. Menyebutkan, kemudian ini menganalisis. Dilihat dulu. Ini menyajikan KKU-nya. Nah, presentasikan. Nah, yang mana nih? Indikator, mengklasifikasikan, mengklasifikasi, mengelompokkan. Ini C5. Ya. Kita harus cari tingkatan yang lebih tinggi. Menyebutkan C1. C1.
Menganalisis C3. C3. C4 kalau menganalisis, Bu. C4 ada, C3 ada. C4 kalau menganalisis. C4. Menyajikan C6. C6. Sama dengan mempresentasikan. Ya. C6. Nah, seperti ini. Ada 2 C6. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Dilihat dari apanya? Materi. Materinya, benar. Jadi kita harus teliti materinya. Setelah KKO ternyata sama-sama C6, berarti kita harus mempertimbangkan materinya. Di belakangnya itu apa? Apa? Informasi. Sama, Bu. Ada tagnya, Bu. Beda, Pak. Beda. Itu kan dari buku, dari teks bacaan, Bung, dari Teks bacaan. Karena kuncinya ini dari buku. Iya, teks bacaan. Iya, benar. C. Bisa nulis. Jadi harus temukan itu ya, Bapak Ibu ya. Kata Bapak tadi sama, Bu. Sama. Angel belum fokus itu, Bu. Baru beres nyuci dia. Ya. Harus pelan-pelan. Ya, oke, 18. Pada pembelajaran tematik kelas 3 SD terdapat muatan bahasa Indonesia dengan KD, merinci, ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikator. Nah, ditanya indikator lagi Bapak Ibu. Kita harus cari indikatornya. Merinci. Kecuali. Ya, ada kata kecualinya nih. Nah, jangan lupa ada kecuali. Merinci dulu KD-nya. Ini KKO berapa? Merinci. Merinci, mengelompokkan, mengklasifikasikan sama. C2. Enggak, Bu. Merinci sudah tinggi, Bu. Enggak C2. C4. C4. Siapa dulu jawab nih? Menyebutkan C. C2. 1. Menentukan. Bapak. Kakak ini Mbak Umi yang nulis 9 nih. Ya. Memberikan contoh. Berikan contoh C. 5. Penerapan ini. Memberikan contoh lagi. C5. Ya, C5 lagi. Kemudian menemukan kalimat C5. Jadi yang mana nih? Kita harus pilih yang apa sih? Yang tinggi. Iya. C5. Berarti A. Kemudian di sini ada kata kecuali, Bapak Ibu. A. Berarti Kalau nggak ada kecualinya, kita pilih yang tinggi. Tapi kalau ada kecualinya, berarti kita pilih yang iya. Paling rendah. yang rendah. C1. Nah, kecuali yang menyebutkan. Ya. Ngomong apa Mbak Engas? Apain korotnya? Kalau disuruh menentukan indikator, Bapak Ibu, pilihlah indikator yang tinggi, lebih tinggi dari soal. Yang paling materi. Berarti kalau tidak ada kecualinya bisa dipilih yang 3 opsi ya, Bu? Ya, 3 opsi. C, D, E. Iya. Karena ada kecualinya, berarti kita paling rendah. Paling rendah, iya. C1. Itu, Ibu. Harus hafal dia C berapa ya? Kita KO. Oke, lagi 19. Pada pembelajaran matematika SD kelas 5 terdapat KD 3.8 yaitu menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri siswa dan membandingkan. Menjelaskan penyajian data ya kata kuncinya ya. Disajikan dengan bentuk daftar tabel diagram batang.
Indikator pencapaian. Nah, dicari indikatornya lagi. HOTS melatih bentuk HOTS. Melatih HOTS. Menjelaskan satu Mana indikator yang tepat? Ini ada mengurutkan, menganalisis, ada menyebutkan, mengubah. Gimana? HOTS. Mengubah. Kan ini C. Mengurutkan. C2. Menganalisis C3. C4. C4, Bu. Menyebutkan C1. C1. Mengubah sajian C5, C6, Bu. C6. Berarti yang mana? HOTS C6. C6. C4 juga bisa hot sudah. Nah, C4 juga hot katanya Ibu. Ya benar, C4 juga hot. Berarti pilihan. Tapi kan ada yang lebih hot, C6-nya itu, Bu. Makin dalam makin hot nih, Bu. Lebih. Ya, ada yang lebih tinggi kan kita pilih yang lebih tinggi, sama-sama hot, cuman kita pilih yang lebih tinggi. Benar, Ibu. Sesuaikan dulu C4 sesuaikan dengan materinya dulu. Lebih tinggi yang C6, lebih hot yang C6. Tapi yang pertama setelah menentukan KKO samakan materinya. C4 dalam diagram lingkaran sajikan. C4 betul. Sajian data C4 kan diagram. Diagram yang disajikan. Oh iya, materinya ya. Kalau berhubungan dengan materi, kita itu ada audio visual hotnya itu, Bu. Berdasarkan tipeknya, ya kan? Ya, hotnya. Bukan hotnya, Ibu, tipeknya. Tipek. Iya. Ambil satu. Tipeknya udah C6-nya ini, Ibu. Kalau audio visualnya ini tipeknya, teknologinya gitu, ya. C4 tadi benar. Kalau misalnya di sini tidak ada seperti ini kan C6 dengan tabel gitu kan ya. Nah, ini kita pilih yang B. Tapi karena di sini lebih lengkap, lebih komplit, ada audio visualnya. Berarti ini lebih. Tapi materinya kan yang di 4 itu, Bu, yang sesuai materi, Bu. Sajian data dalam diagram lingkaran, ya. Di sini kan juga ada daftar tabel, Ibu. Iya. Ada tabel, ya. Lingkaran juga ada. Ya. Ada, Bu. Nggak ada ya, lingkaran nggak ada. Ada ya? lingkaran. Nah, berarti benar ini kan yang D, tabel aja. Artinya yang paling panjang, Bu, jawabannya, Ibu ya. Tidak juga, Pak. Yang panjang lebih lengkap, Pak, ya, Pak. Iya, yang panjang dan hot. Itu udah alternatif yang paling ini ya, Pak. Yang paling cepat. Kadang soal pedagogik itu, Pak, kebanyakan opsi yang terpanjang yang lebih. Iya, yang hot dan terpanjang. Tapi belum Kalau udah mentok ya, Pak. Tidak semua, Bapak. Tidak semua jawaban itu yang terpanjang. Sesuaikan aja gitu, Pak. Mempercepat waktu, Bu. Oke, terakhir 20. Terdapat KD muatan PKN 3.1 menganalisis ini pengetahuan ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditanya apanya? Media. Media, Bapak Ibu jangan lupa, media itu yang dipilih berdasarkan tipeknya. Teknologinya. Dari sini kita sudah tahu mana nih yang benar nih. PowerPoint. Ya. PowerPoint, Bu, D. Video pembelajaran juga bisa, Bu. Ini dong, kan yang canggih. Video lebih canggih, Bu.
Ya kan, teknologi yang paling canggihnya di mana? Di videonya. Di video iya. Video YouTube. Kalau PowerPoint itu hanya media presentasi saja. Iya benar. Kita lihat aja depannya, Bu. Gambar. Monopoli. Ya. Buku. Cerita. Ya. Jadi seperti itu cara melihat. Kalau media itu ambil yang teknologi tercanggihnya. Yang kedua, sesuaikan materinya. Kalau ada dua opsi yang sama-sama canggih, sesuaikan materinya. Biasanya materinya itu yang satu ada yang nggak cocok gitu. Oke ya Bapak Ibu ya? Ya, Ibu. Oke. Besok-besok lagi kita belajar. Iya. Ibu ini mau tanya nih, kemarin mungkin ada soal-soal yang belum di share ke grup Ibu, kami masuk sudah beberapa hari, berdua hari nih Bu. Mungkin materi yang sudah kemarin belum kami masuk nih Bu. Kita setiap hari itu pembimbingan ini Ibu, kuliah PPG Ibu. Kalau yang UP 3 hari. Selasa, Kamis, Ya. Mungkin rekaman yang sebelum kami masuk tuh Ibu. Oh, rekaman yang sebelumnya. Ya, ada. Ya. Ibu kopi kakak ya. Ya, Ya, Ibu. Ini aja Bu Angel di subscribe ya. Subscribe terus ditekan tombol loncengnya itu sudah setiap video ada itu sudah langsung masuk, nanti ada pemberitahuan. Jadi Promosi, lebih enak. Lebih enak. Iya, promosi, Pak. Iya, memang sebelumnya Nanti di-share lagi deh. Iya, ada rekaman Ibu di video kami itu. Ya, Bu Susi ya. Iya, untuk pembahasan UP kita rekam, kita share. Tapi kalau untuk pendampingan itu hanya bersifat pribadi ya Bu Dewi ya. Bagi yang kuliah Iya. tahap 1, tahap 2. Iya. Yang tadi Bu itu berapa soal Bu? Soal yang tadi itu. 20 yang kita bahas Bapak. Tadi ada ada berapa soal? 100 ya? Oh, semuanya. Ya. Semuanya berapa Bu Dewi? Banyak ya. 120. Itu ada kunci jawabannya ya? Soal dengan kuncinya Bapak. Ada aja jawabannya, Bu. Kuncinya nggak ada. Kunci Inggris. Jadi kita nyari sendiri ya kunci jawabannya ya. Iya. Tinggal A sampai E aja Pak cari. Ya sudah Bu Susi, saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah belajar bersama kami. Saya kembalikan ke Bu Susi. Ya, terima Ada yang mau kasih. pantun Bu, ada yang mau pantun Pak Julfikar. Mana Pak Zulfikar? Belum siap Bu. Teman berikut aja. Teman berikutnya ya. Iya siap. Bapak, Bu, dia tuh. Terima kasih Bu Dewi untuk materinya untuk malam hari ini. Luar biasa ya. Soal-soalnya memang seperti itu untuk soal UP ya. Ya. Kita lihat di layar saja sudah shock rasanya melihatnya. Tapi ketika kita paham soal Pak, yang menurut saya gitu, satu paham soal dan ketika kita paham soal, kita itu menghadapi soal UP itu gimana? Yang penting nggak gugup, pokoknya tenang. Kita berdoanya itu diberikan ketenangan, itu yang paling utama. Karena kenapa? Ketika kita sudah tenang menghadapi UP, kita sudah siap, walaupun bagaimana gitu melihat soal itu enak. Saya kemarin itu pas UP itu malah 1 jam itu masih masih bolak-balik ngecek satu-satu, ada yang terlewat tidak. Jadi selama waktu kita berapa jam sih Bu Dewi? Saya 3 jam. 3 jam kan? 2 jam. 3 jam. Saya 2 jam itu udah selesai. Padahal kalau dipikir-pikir ini soal panjang-panjang, tapi ketika kita paham soal,
ketika paham soal, dan luar biasa soalnya itu sangat berubah dari yang saya pelajari itu yang sama percis itu dari 120 soal. Saya pembahasan sana sini yang sama persis itu cuma 5 soal yang saya ingat gitu. Tapi ketika kita paham soal, jadi kita juga tenang menghadapinya, tenang gitu kan, enak gitu. Yang penting sering dibaca. Nih tadi yang 20 soal itu kita ulangi lagi, tapi jangan dihafal. Syaratnya itu jangan dihafal, kita paham ini kata kuncinya seperti ini. Kalau soalnya berubah, apalagi nih, gitu kan? Cuma dibolak-balik gitu, tapi dipahami soalnya. Tadi Bu Dewi sudah jelas, saya lihat Bu Dewi sudah jelas memberikan pemahaman terhadap kita semua di sini. Kita juga masih belajar banyak dari Bu Dewi dan juga Pak Ilmi. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan. Selamat beristirahat. Ya, jaga kesehatan karena pada dasarnya kesehatan itu yang paling utama. Ketika kita tidak sehat, ya, walaupun kita sepintar apapun, badan kita tidak fit, tetap tidak akan bisa menghadapi soal. Jaga kesehatan dan istirahat yang cukup, ya. Teman-teman semua, semoga sukses dalam menghadapi ujian UP nanti. Saya cukupkan untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi, Bu Dewi. Terima kasih Bu. Ya, izin live ya, Bu. Izin live. Bu Masito. Iya, terus Izin ya Bu. Izin Bu. Pak Julfikar tadi habis nyuci ya, telat. Masih tahap pengeringan. Ini artinya Bu Susi insting ya yang dibutuhkan pas UP ya? Iya, benar. Masalahnya kalau untuk sama itu soal itu udah nggak sama Pak. Yang dibahas ini apa, kita harus siap untuk mendapatkan soal yang berbeda. Seperti kalau itu. menghafal nggak hot ya Bu. Jadi yang keluar kan soal-soal hot. Ya. Ya, benar, Kalau menghafal Pak. kan masih C berapa itu? C1 atau C2? Yang keluar C6. Tapi kalau udah paham Pak, itu berubah seperti apapun soalnya kita pasti bisa gitu. Yang penting satu lagi yang penting tenang gitu ya. Mungkin karena Ibu udah